Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya, Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Perempuan Bersuami 2, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Torin, suami gaib Mak Baya, memang selalu ia perintah untuk mengikuti siapa saja yang ia curigai, termasuk Hidayat. Ia akui, dengan wajah tampan juga umur yang masih muda membuat dirinya ingin menjadikan Hidayat sebagai suaminya. Akan tetapi, laporan Torin membuatnya jengkel. Ia tak menyangka sama sekali Hidayat begitu berani padanya. Torin yang berupa gumpalan asap hitam terus memutari kepala Mak Baya. Dukun kampung itu seperti sedang berkomunikasi dengan jin tersebut. Ia nampak manggut-manggut dan kadang menerbitkan senyum menyeringai yang khas. Ia hanya pemuda dari kampung sebelah, tapi lagaknya sudah seperti orang hebat. Ternyata dia juga diam-diam mengobati Rizal. Hebat sekali ya. Aku tak sabaran ingin berhadapan langsung dengannya dan juga gurunya itu. Cih. Sesekali Mak Baya meludah terlihat emosi sekali. Dadanya naik turun menahan amarah. Mak Baya kemudian menutup matanya dan mencoba melihat dari jarak jauh siapa guru Hidayat yang nantinya akan berhadapan dengannya. Matanya terus menutup dan seakan ia sedang terbang menembus jalanan, mendekati seseorang laki-laki memakai sorban di kepalanya, seraya memegang tasbih di tangannya. Tasbih yang terus bergerak dan berputar, tanda bahwa laki-laki parubaya tersebut sedang berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukun kampung itu terus membincingkan matanya mencoba menebus melihat siapa lawannya. Mak Baya terasa terlonjat kaget ke belakang saat melihat siapa laki-laki yang disebut guru oleh Hidayat. Mak Baya dengan cepat membuka matanya. Keringatnya membanjiri dahinya, tangannya mengepal. Mak Baya sangat mengenal laki-laki tersebut. Siapa dia? Kiai Hamzah, apa kabar? Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh ke sini, sambut Hidayat kepada laki-laki berjenggot putih, berusia 60 tahunan, memakai gamis putih lengkap dengan sorban yang disebut sebagai gurunya. Penampakan Hamzah sangat santai, berwibawa dan tenang. Laki-laki tersebut adalah Hamzah, yang ternyata adalah mantan suami Mak Baya yang pernah berselingkuh dengan wanita lain. Laki-laki yang hampir 20 tahun lalu sempat mengalami gangguan jiwa karena ilmu pelet menggunakan darah haid yang sempat terminum olehnya berasal dari Mak Baya. Namun sudah sembuh berkat bantuan kiai pemilik pondok pesantren. Hamzah dijadikannya anak asuhnya hingga menjadi seperti sekarang ini. Ia menggantikan posisi bapak angkatnya kala itu, yang sudah senja dan lebih memilih beristirahat menjadi pemilik pesantren. Hamzah lah yang menggantikan menjadi pemegang pucuk pimpinan di pesantren. Hidayat yang menjadi salah satu muridnya saat masih bersekolah di Pulau Jawa, tepatnya di pesantren tersebut. Hidayat yang sudah melakukan survei di rumah Mak Baya merasa tidak sanggup jika harus menghadapi dukun kampung yang dibantui jin peliharanya itu, meminta supaya Hamzah membantunya. Mendengar kisah anak muridnya, terketuk hati Hamzah untuk membantu menupaskan kebiadaban Mak Baya. Hamzah akhirnya memutuskan datang ke Kalimantan untuk menumpas kejahatan Mak Baya, yang dia sendiri belum tahu jika lawannya kali ini adalah orang dari masa lalunya. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat walafiat. Gimana dengan Mak Baya yang kamu bilang itu? Hamzah langsung tanpa basa-basi, tanpa merasa curiga sama sekali, mengingat yang namanya Baya juga sangat banyak. Di pikiran Hamzah bisa saja Baya-Baya yang lainnya. Iya Kiai,
Caranya menggait laki-laki sama persis seperti pengalaman Kiai dulu dengan mantan istri Kiai. Perempuan ini juga menggunakan darah haidnya yang dicampur ke kopi untuk membuat siapapun laki-laki yang dia inginkan akan langsung ia dapatkan. Saya sendiri tak sengaja melihatnya melakukannya. Selain itu, ia punya suami gaib yang sebenarnya membantu setiap pekerjaannya. Saya merasa tidak sanggup melakukannya sendirian. Makanya Kiai saya panggil, kata Hidayat. Baiklah, kalau begitu malam ini juga kita akan ke rumahnya dan memastikan Mak Baya meminta ampun atas dosa-dosanya karena telah menyakiti banyak orang. Ayo, ajak Hamzah. Hidayat mengangguk setuju. Tak berselang lama mereka pun sampai di rumah Mak Baya. Dari luar saja Hamzah sudah bisa melihat tempat tinggal Mak Baya dikuasai oleh makhluk gaib. Suasana rumah nampak meredup dan suram. Baru saja mereka akan masuk, tiba-tiba pintu menutup dengan sangat keras. Itu artinya kedatangan mereka sama sekali tak diinginkan oleh dukun kampung tersebut. Hamzah maju ke depan. Baru saja akan melangkah, kakinya terasa sangat panas. Dadanya serasa mendidih. Langkahnya mundur dan Hamzah mulai mengeluarkan tasbihnya. Kemudian mulai melafalkan ayat-ayat suci. Cuaca cerah berubah mendung dan sesekali disertai kilat membuat keadaan sekitar menjadi terang. Meski begitu, tidak ada tanda-tanda akan turunnya hujan. Nak, kamu pergi ke belakang. Pastikan tidak ada yang lari dari sana, titah Hamzah kepada anak muridnya Hidayat. Ia pun menurut. Hamzah duduk bersila di tanah dengan posisi wajahnya menghadap persis ke depan rumah Mak Baya. Kilat dan guntur saling bersautan. Cuaca seakan menyiratkan ada pertempuran antara Hamzah dengan Mak Baya yang juga duduk bersila di ruang tengah rumahnya. Gumpalan asap hitam yang kerap mengelilingi kepalanya kini mengubah bentuknya menjadi makhluk menyerupai serigala yang menampilkan gigi taring besar tajam, juga kukunya yang runcing. Beberapa kali serigala tersebut mengerang, lalu mengeluarkan gumpalan asap hitam lainnya dari tubuhnya. Hamzah yang ada di luar rumah begitu khusyuk membaca ayat-ayat suci, membuat tubuhnya bersinar. Dan seketika sinar tadi melesat masuk ke dalam rumah, menembus pintu dan langsung menghantam makhluk berbentuk serigala tersebut. Serigala semula bisa menepis setiap serangan Hamzah. Akan tetapi tidak bertahan lama, sebab setelahnya ia mulai kewalahan dan mengeluarkan suara erangan keras, seakan ia mengalami sakit yang sangat luar biasa. Mak Baya belum berniat membuka matanya. Mulutnya komat kamit meski sesekali keluar darah dari sela-sela mulutnya. Ia tetap fokus membaca mantranya. Bahkan suaranya mulai terdengar nyaring. Sinar yang berasal dari tubuh Hamzah seakan tak ingin melepaskan diri, menyerang terus-menerus pertahanan Mak Baya juga makhluk tadi. Gumpalan yang semula keluar dari tubuh makhluk tadi mulai membentuk sama persis seperti dirinya. Serigala dengan berbagai warna bulunya, ada yang hitam, putih, juga abu-abu. Semuanya mulai mengeluarkan taring dan kukunya. 3 ekor serigala tadi akan keluar dan berjalan menuju pintu luar. Namun tiba-tiba saja terdengar suara nyaring dari pintu belakang. Setelahnya Hidayat muncul dari sana. Serigala tadi menoleh dan mulai memperlihatkan mata tajam bersiap menyerang Pak Hidayat sekalian. Suara makhluk tersebut begitu menyeramkan. Hidayat cekatan bergerak, duduk bersila mengeluarkan tasbihnya dan mulai melafalkan ayat suci, sama persis yang dilakukan oleh gurunya, Kiai Hamzah. Tubuh Pak Hidayat pun mulai mengeluarkan sinar yang terus membuat ketiga serigala tadi berusaha menyerangnya. Hidayat semakin kuat membaca ayat suci, bahkan tubuhnya semakin tinggi naik dari lantai masih dalam posisi bersila. Baru saja serigala itu mau menyerang kembali, justru mereka yang terlempar cukup jauh dan mengenai tubuh Mak Baya yang mulai goyah. Dukun kampung tersebut mulai memegang dadanya yang terasa begitu nyeri dan terasa terbakar. Sialan, siapa sebenarnya kalian? Mak Baya mulai menggerutu, semakin memperlihatkan banyaknya keluar darah dari mulutnya. Giginya sudah tak terlihat lagi, hanya cairan darah kental yang terus-menerus mengalir dari tubuhnya.
Mak Baya memuntahkan begitu banyak darah. Gumpalan asap hitam dari serigala juga semakin tipis dan akhirnya menghilang, diiringi erangan kesakitan yang begitu menyayat hati. Pertarungan malam itu begitu alot dan terus terjadi hingga pagi menjelang, yang dimenangkan oleh Hamzah juga muridnya, Hidayat. Hamzah membuka pintu dengan tenang. Makhluk berupa serigala hanya tinggal satu saja, dan gumpalannya semakin menipis. Kembaran bayangannya terlihat sudah hangus di beberapa titik di ruang tengah. Hamzah melihat keadaan sekeliling. Alhamdulillah, akhirnya semua kebatilan tumpas begitu saja, sebut Hamzah. Hidayat bangkit dari duduknya kemudian menghampiri gurunya. Mana Mak Baya? Tanya Hamzah. Hidayat mengedarkan pandangan ke sekeliling, namun dukun kampung tersebut seakan menghilang. Hanya sisa-sisa muntahan darah saja di lantai. Mendadak terdengar suara tertawa perempuan, membuat Hamzah juga Hidayat mendongakkan kepalanya ke atas. Astagfirullahaladzim. Mata Hamzah melotot kaget ketika melihat Mak Baya menggantung di antara balok-balok kerangka atap rumah, layaknya kelelawar. Terlihat lingkaran matanya menghitam. Dari mulutnya masih tersisa darah yang ia muntahkan tadi akibat pertarungan. Matanya menatap tajam ke arah Hamzah sambil tersenyum menyeringai. Hanya sebentar saja Mak Baya bergelantungan. Setelahnya ia mulai membalik tubuhnya. Ia seperti cicak yang merayap di dinding. Entah punya kehebatan dari mana, Mak Baya benar-benar merayap di dinding satu ke dinding satu lagi hingga ia mencapai lantai. Begitu sampai di lantai, ia masih dengan posisi merayap kembali lagi meloncat ke dinding dan kini merayap naik menuju balok-balok di atas bumbung atap. Ia terlihat begitu menikmati merayap ke sana kemari. Sesekali lidahnya menjulur. Ia merasa dirinya layaknya hewan melata tersebut. Kenapa dia, Kiai? Tanya Hidayat sembari memperhatikan Mak Baya yang mulutnya bersenandung. Sesekali tertawa dengan berbicara tak karuan, masih dengan aksinya merayap di dinding. Menakutkan sekali bagi orang awam yang melihatnya. Turunlah Arbaya. Aku akan membersihkan ilmu hitam yang ada di tubuhmu. Sekarang ini masih belum terlambat. Masih ada waktu untukmu berubah. Pinta Hamzah. Hidayat menoleh. Mak Baya menoleh dengan garangnya. Ia tetap tak mau turun. Kiai kenal dengan Mak Baya? Sepertinya Kiai kenal sebab Kiai memanggilnya dengan nama lengkap, yang warga sini juga tidak tahu nama panjangnya selama ini. Hamzah mengangguk. Mak Baya yang kita hadapi sekarang ini adalah mantan istri saya lebih dari 20 tahun yang lalu. Hidayat manggut-manggut. Pantas saja ilmunya sama, dan ternyata memang sama orangnya. Kenapa dia merayap begitu, Kiai? Apa itu salah satu ilmunya? Hidayat masih penasaran dan terus bertanya apa yang sedang terjadi pada dukun kampung tersebut. Sekarang Mak Baya dalam keadaan sekarat, tapi ia tidak akan mati dengan mudah kecuali ia mendapatkan kata maaf, kata ikhlas dari orang yang pernah ia sakiti, terutama suaminya yang selama ini ia beri makan dan minum darah kotor kemaluannya. Ilmu begini sangat sesat. Mungkin orang akan berpikir dengan mencampur darah haid saja maka suami atau pria manapun akan tunduk. Tidak sama sekali, sebab Mak Baya tidak hanya membubuhkan darah kotorannya, tapi juga menambahkan dengan mantra-mantra yang membuat siapapun suaminya akan tunduk dan rela menjadi budak cintanya. Terang Hamzah. Berarti Mak Baya baru akan meninggal setelah mendapatkan maaf dari suaminya. Sekarang ini suami pertama Mak Baya sudah meninggal. Meninggal mendadak belum lama ini. Sedangkan suami keduanya sempat dibuatnya gila. Saya yang sudah menyembuhkannya. Dan beliau sudah sehat sekarang. Jika memang ia diperlukan, mungkin bisa kita panggil saja suaminya. Pantas saja ia bisa punya 2 suami yang akur. Ternyata kena pelet darah haidnya. Nauzubillah min zalik.
Ya sudah, kalau begitu saya ke rumah suaminya dulu. Hamzah mengangguk setuju. Hidayat segera menuju ke rumah Rizal. Rizal, kamu harus ikut denganku ke rumah Mak Baya, rumah istrimu. Karena istrimu sekarang ini sedang sakit keras dan membutuhkan kamu di sisinya. Rizal membuang pandangannya. Buat apa aku ke sana? Gara-gara Mak Baya, aku tak bisa menikah dengan gadis pujaanku Lucy. Sekarang ini Lucy sudah akan menikah dengan orang lain. Aku betul-betul menyesal karena dengan mudah tertipu dan tergoda oleh Mak Baya, sehingga dengan mudahnya mengikuti apapun perintahnya. Tapi itu dulu. Dan sekarang tidak lagi. Karena aku sudah tidak mau lagi tinggal di rumah Mak Baya. Rumah yang bagiku seperti neraka itu. Sengit Rizal. Hidayat memaklumi apa yang dilakukan oleh Rizal. Siapa yang tidak sakit hati dengan ilmu pelet dukun kampung tersebut? Membuat Rizal melupakan kekasihnya yang kini sebentar lagi akan membina rumah tangga dengan pilihannya sendiri. Rizal ingin menyesal. Namun bila kembali ke masa-masa 2 tahun yang lalu, Rizal dengan tegas dan keras kepalanya meninggalkan Lucy, bahkan ibu kandungnya. Itu artinya Rizal sudah menorehkan begitu dalam luka pada Lucy. Semua hanya tinggal kenangan. Tak terasa Rizal menitikkan air matanya. Tapi satu yang harus kamu tahu, jika Mak Baya sedang dalam keadaan sekarat, ia tidak bisa mati dengan tenang, karena membutuhkan keikhlasan kamu agar menerima segala apa yang ia perbuat dulu. Dan saat kamu ikhlas, rela, maka perjalanannya menuju kematian akan jauh lebih mudah. Nasihat Hidayat membuat Rizal semakin acuh tak acuh. Hidayat tak bisa berbuat banyak. Biarkan saja dia sekarat, tapi tidak juga bisa mati. Biar dia rasakan betapa besar dosanya pada warga, dan terutama pada aku juga Suwito. Pak Hidayat, pergilah, karena aku tak akan mengubah keputusanku untuk peduli lagi dengan perempuan tersebut. Kalau dia mau mati ya mati sajalah. Jangan pernah datang ke sini dan merepotkan aku lagi. Cukuplah selama 2 tahun aku menjadi budaknya, budak nafsunya, dan menjadi budak semua pekerjaannya mengobati orang, sautnya santai. Astagfirullah, kamu tidak boleh ngomong begitu. Biar bagaimanapun kamu tetap suaminya. Aku sangat berharap jika seandainya kamu berubah pikiran, kamu pergi ke rumah Mak Baya ya. Semakin cepat kamu ikhlas, maka semakin cepat juga ia akan pergi selama-lamanya. Tambah Hidayat. Rizal bergeming. Hidayat kembali ke rumah Mak Baya dalam keadaan tidak ada hasil sama sekali. Hamzah menyambut Hidayat. Kemana suami keduanya itu? Hidayat menggelengkan kepala. Mak Baya akan terus merayap di dinding dalam keadaan sekarat. Ia sudah mengalami banyak luka karena pertempuran kita semalam. Jika suaminya belum bisa datang, sebaiknya kita minta warga sekitar untuk datang kemari, membantu kita merelakan apa yang sudah Mak Baya lakukan. Minta bantuan kepala kampung untuk mengumpulkan warga. Hidayat gegas mengikuti perintah Hamzah. Sesekali matanya melihat Mak Baya yang mulai menjulurkan lidahnya berulang kali. Hidayat bergedik ngeri melihatnya. Jamal, selaku kepala kampung yang datang bersama beberapa warga, juga didampingi Hidayat. Kaget melihat keadaan dukun kampung yang selama ini warga takuti. Jamal tak bisa melepaskan pandangannya dari Mak Baya. Ketika Mak Baya menoleh, terasa 2 kali lipat rasa ngeri yang ia timbulkan. Apa itu yang basah keluar dari kain jarik yang Mak Baya pakai? Tunjuk Jamal, sang kepala kampung. Semua yang ada di ruangan tersebut tak lepas melihat Mak Baya. Air yang keluar dari kain jariknya dan menetes di lantai tambah membuat mereka ketakutan. Cairan yang keluar berupa darah. Darah, meski tidak deras mengalir, namun tetesannya semakin lama semakin banyak dan membuat bulatan besar di lantai. Ada apa sebenarnya yang terjadi sama Mak Baya? Bisik Jamal kepada Pak Hidayat. Semalam saya sama Kiai Hamzah melawannya. Ia bersama para jinnya.
Jinnya sudah tidak ada lagi, musnah. Jadi tinggal Mak Baya saja yang terluka dengan mengeluarkan banyak darah. Tapi tak cukup sampai di situ. Tiba-tiba saja Mak Baya yang dalam keadaan sekarat merayap di dinding dan sekarang malah mengeluarkan darah dari balik kain jariknya. Kemungkinan saat ini ia benar-benar terluka. Sebaiknya memang kita panggil warga ke sini. Semakin banyak yang memaafkan, maka semakin baik. Sebut Hidayat. Jamal dan beberapa warga memperhatikan dukun kampung tersebut. Mak Baya merayap dan duduk di antara balok-balok penyangga atap. Setelahnya ia membungkuk dan merintih kesakitan. Sesekali memuntahkan darah dari mulutnya. Beberapa warga kompak bergidik ngeri melihat dukun kampung tersebut yang umurnya sudah di ujung tanduk. Mak Baya hanya tinggal menunggu waktu saja, menunggu ajalnya menjemput. Gimana ini Kiai? Kita lihatnya aja kasihan karena Mak Baya terus muntah darah. Jika tak segera diambil tindakan, maka Mak Baya bisa kehabisan darah di tubuhnya, sebut Jamal. Mak Baya selama hidupnya memang betul-betul melakukan hal yang sudah di luar batas. Hamzah sangat paham bahwa cara Mak Baya menggait laki-laki selama ini juga dilakukannya kepada kedua suaminya, Suwito dan Rizal. Diberinya makanan atau minuman yang dicampur dari darah kotorannya. Hamzah diam berpikir. Ia sendiri juga bingung apa yang harus dilakukan dengan dukun kampung yang notabene adalah mantan istrinya 20 tahun yang lalu. Ia akui dirinya sempat seperti orang gila dan benar-benar tak ingat siapa dirinya saat sudah meminum kopi yang dibuat oleh Mak Baya untuk terakhir kalinya. Ketika ia sudah gila, barulah Mak Baya meninggalkannya begitu saja. Hamzah masih ingat bagaimana kelakuan Mak Baya dulu yang membuat Hamzah harus menikahi gadis lain yang dianggapnya lurus dan tidak belajar ilmu hitam seperti dukun kampung ini. Karena selalu membantah dan sulit dinasehati, maka Hamzah yang dulu masih belum dewasa memilih gadis lain sebagai pendampingnya. Tak disangka Mak Baya menyimpan dendam padanya dan tanpa sepengetahuan dirinya sukses meminum kopi yang sudah dicampur darah Mak Baya. Seketika ia tidak tenang dan selalu ingin bertemu dengan Mak Baya yang diam-diam sudah pergi ke Kalimantan untuk memulai hidup baru. Hamzah yang terlalu rindu dengan Mak Baya membuatnya mengalami gangguan jiwa. Beruntung ia bertemu dengan pemilik pesantren yang mengobatinya dan mengangkatnya sebagai anak. Setelahnya Hamzah bertobat dan mulai memperdalam ilmu agama hingga sekarang. Gimana kalau kita panggilkan saja suaminya? Siapa tahu kalau suaminya ikhlas, Mak Baya akan mudah pergi karena kata Kiai saat ini Mak Baya sebenarnya sedang sekarat. Hanya saja ia sulit mati, kecuali suaminya rela atas apa yang ia lakukan selama menjadi istrinya. Rizal, saran Jamal sebagai kepala kampung. Hamzah mengangguk setuju. Mendapatkan lampu hijau, beberapa warga lantas pergi ke rumah Rizal untuk membujuk suami kedua Mak Baya tersebut agar mau mengampuni dukun kampung itu. Kaget juga melihat Mak Baya begitu ya. Aku kok merinding melihatnya. Merayap seperti cak begitu. Mana lidah selalu menjulur keluar. Tapi sepertinya dia sekarat sekali sekarang karena terus memuntahkan darah. Ih, geli melihatnya. Lah, kalau ingat-ingat rasanya mau muntah terus, ucap Sukri, salah satu warga yang bertugas memanggil Rizal. Ya, rasanya tidak menyangka saja ya. Dulu memang kita terbilang malu sebab seluruh desa sekitar membicarakan kita. Apalagi waktu aku pulang ke rumah ibuku di desa sebelah. Pasti mereka akan menertawakan aku yang katanya hati-hati sama istrimu. Bisa-bisa dibuat dua juga kamu sama seperti dukun kamu kalian. Aku waktu itu hanya bisa meringis, persis jadi bahan tertawaan, sambut Soleh. Memang apa yang dilakukan Mak Baya di luar nalar. Kita mau protes juga
Mak Baya orangnya tetap mau menolong kita, warga yang sakit dan membutuhkan pertolongannya. Bukan hanya urusan rumah tangga saja. Anak yang sulit bernafas, kita yang batuk, ia pun mampu menyembuhkan. Makanya Pak Jamal sebagai kepala kampung selalu mengingatkan kita bahwa apa yang dilakukan Mak Baya selagi tidak merugikan warga, maka biarkan saja dan kita menurut saja. Tak menyangka kalau perjalanan hidupnya seperti itu ya, jawab Sukri lagi. Sukri, Soleh juga kedua temannya akhirnya sudah sampai di depan rumah Rizal. Mereka memanggil-manggil Rizal dari pintu depan. Suri tergopoh-gopoh datang menghampiri mereka. Tumben, ada apa datang rame-rame ke sini? Ada hal pentingkah? Tanya Suri ibunya Rizal. Begini Bu, kami kesini ingin bertemu dan bertugas memanggil Rizal untuk pergi ke rumah Mak Baya. Raut wajah Suri langsung terlihat kesal. Buat apa lagi kalian memanggil anakku pergi ke rumah perempuan tua itu? Tidak cukup apa selama ini ia menyiksa batin anakku yang ia jadikan budak nafsunya dukun kampung itu? Sekarang Rizal sudah tenang, jadi buat apa lagi kalian ungkit-ungkit lagi luka lamanya? Jawab Suri membuat mereka berempat terpaku. Jadi begini Bu, kami juga yang mungkin mengalami hal kayak Rizal pasti akan benci dan kesal seumur hidup. Hanya saja saat ini keadaan Mak Baya sekarat, dan kata Kiai yang melawan dia semalam hingga Mak Baya ini babak belur. Mak Baya akan mudah pergi dari dunia ini jika saja Rizal, anak ibu, mau memaafkan dia dengan ikhlas dan rela. Makanya kami kesini datang berharap Rizal mau ikut dengan kami. Tolonglah Bu, pinta Soleh membuka suara. Sampai kapanpun perempuan itu tersiksa biarkan saja. Jadi dia tahu bagaimana rasa sakitnya karena menyiksa anakku Rizal. Bayangkan saja Rizal yang begitu mencintai Lucy, ia tinggal begitu saja, bahkan sampai melawan denganku, rela turun dari rumah demi perempuan tua itu. Ternyata selama ini akal pikiran anakku sudah dia pelet, dan anakku harus menderita menjadi suami kedua Mak Baya dan menjadi budaknya selama 2 tahun belakangan ini. Benar-benar keterlaluan. Sekarang kalian pergi saja dari sini dan kasih tahu sama Kiai kalau Rizal sampai kapanpun tidak akan mau ke sana. Biar saja hidup Mak Baya sengsara karena dia bukan lagi urusan Rizal. Soleh, Sukri, dan kedua temannya pasrah, harus pulang dan tidak membawa hasil sama sekali. Bukan Rizal yang tidak mau memaafkan Mak Baya, namun ibunya Rizal yang menolak dengan terang-terangan. Terpaksa mereka berempat pergi dari rumah Rizal. Sudah bisa ditebak kalau Ibu Suri akan menolak anaknya kita bawa, karena hanya Bu Suri juga yang sengsara selama Rizal diambil paksa darinya. Kalian masih ingat kan betapa sakit hati Bu Suri karena Rizal tak peduli dan lebih memilih menikahi Mak Baya ketimbang Lucy. Niatnya hidup dengan Mak Baya saja. Bu Suri sudah sendirian menjalani hidup, bahkan untuk makannya setiap hari saja hanya mengharap bantuan dari tetangga sekitar atau Lucy, yang jelas-jelas tidak jadi menikah dengan Rizal. Soleh membuka suara. Baru saja mereka sampai di depan halaman Mak Baya. Terlihat 2 orang ibu-ibu bersama beberapa orang personel dari kepolisian sedang bercakap-cakap di sana. Wajah mereka tampak tegang. Entah apa yang dibicarakan. Keempat warga yang bertugas memanggil Rizal gegas masuk untuk melapor. Pak Jamal, kami belum berhasil mengajak Rizal ke sini. Bu Suri marah-marah. Kami terpaksa pulang daripada nanti orangnya ngamuk. Lagian Rizal tidak kelihatan batang hidungnya. Entah kemana tuh anak. Lapor Sukri pada Jamal, kepala kampung. Jamal manggut-manggut. Gimana ini Kiai? Tanya Hidayat saat tahu Rizal tak bersama warga yang memanggil suami kedua Mak Baya. Sementara kita akan terus mengusahakan agar Mak Baya bisa menghentikan aksinya yang merayap di dinding itu. Kamu sama saya akan mulai berzikir. Tita Hamzah, Hidayat menurut. Itu di depan rame-rame ada polisi.
Ada kejadian apa, Pak? Soleh tak bisa menahan mulutnya yang begitu penasaran dan mulai berbisik ke telinga Jamal. Rombongan di depan mau mencari keberadaan Rian sama Raya yang sebelumnya terhubung dengan Mak Baya. Mak Baya pernah mengobati Rian. Itu loh, yang kita sebut laki-laki kota itu. Ibu-ibu di depan tadi adalah ibu dari Rian juga Raya. Mereka datang ke sini karena mau meminta bantuan warga untuk mencari ke dalam hutan, persis di belakang rumah Mak Baya ini. Soleh dan Sukri saling pandang. Bukannya hutan di belakang itu berbahaya? Siapa saja yang masuk ke sana pasti tidak akan selamat. Dan katanya ada jin penunggu di sana yang wajahnya mirip serigala jadi-jadian. Gumam Sukri pelan nyaris berbisik. Soleh langsung menyilangkan telunjuk tangannya ke bibir menyuruh Sukri untuk diam. Petugas kepolisian meminta Jamal selaku kepala kampung untuk mengarahkan warga memulai pencarian terhadap Raya dan Rian yang hingga kini belum juga ditemukan. Anissa dan Nurhayati memaksa ikut dalam pencarian anak mereka. Petugas tak bisa berbuat banyak. Anissa dan Nurhayati butuh fokus mencari anak mereka, sehingga mereka tak sempat masuk ke dalam rumah Mak Baya, sehingga mereka tak tahu apa yang terjadi di sana. Sebaiknya kita berpencar, dan tiap rombongan ada satu warga yang tahu jalan hutan di sini, ikut mendampingi sehingga memudahkan melakukan pencarian. Titah Jamal. Petugas setuju dan mereka mulai menyisir wilayah-wilayah yang diperkirakan menjadi tempat bagi kedua insan tersebut mungkin bersembunyi. Kakiku sampai sekarang masih gemetar, Bu. Masih harap cemas dengan pencarian ini. Tidak menyangka saja, jika niat untuk mengobati kaki Rian, justru kita berakhir di kampung ini. Nikah mereka batal, dan sekarang kita tidak tahu di mana keberadaan mereka berdua. Aku yakin kehilangan mereka ini ada hubungannya dengan dukun perempuan itu. Aku yakin sekali. Sebut Anissa berjalan beriringan dengan Nurhayati. Iya, aku juga begitu, Bu. Rasanya tiap malam tidur tidak lena memikirkan anak-anak kita. Mereka sudah menghilang lebih dari seminggu. Dan aku kadang seperti mikir yang enggak kalau mereka sudah tidak selamat. Tapi dalam hati kecilku masih berharap banyak kalau masih ada keajaiban untuk mereka berdua. Air mata sudah tak terkira untuk menggambarkan rasa sedih yang terus berlarut-larut. Sambut Nurhayati. Meski usia mereka sudah tidak muda lagi, namun demi kedua anak mereka membuat mereka tetap semangat mencari Raya juga Rian. Dengan harapan masih ada harapan hidup dan selamat. Meski kata warga sekitar tadi bahwa sangat kecil kemungkinannya, namun mereka tetap meyakini Rian dan Raya akan tetap melangsungkan pernikahan setelah ditemukan. Hampir 5 jam menyusuri hutan, belum ada tanda-tanda sama sekali. Petugas kepolisian meminta semuanya beristirahat sejenak. Masing-masing mulai mengeluarkan bekal makanan dan minuman, kemudian mulai berbagi. Anissa dan Nurhayati memilih ikut duduk di bawah pohon akasia, sembari menyeka keringat mereka yang sejak tadi tidak berhenti meleleh. Saat bersantai, angin kencang mendera dan daun-daun mulai berterbangan berhamburan. Tak sengaja mata Anissa melihat jari tangan di antara rimbunya di daunan. Matanya melotot dan suaranya tercekat di kerongkongan. Hanya tangannya yang terus menggapai dan menyenggol Nurhayati, kemudian menunjuk ke arah jari-jari tangan yang sudah mulai menghitam itu. Pak, itu jari siapa? Nurhayati berteriak seraya melambaikan tangannya kepada petugas kepolisian. 2 orang bertugas gegas menghampiri kemudian mulai menyisihkan rimbunya di daunan di tanah. Mata Anissa melotot seakan keluar dari tempatnya. Rian, anak semata wayang yang ia cari-cari, sudah terbujur kaku, dengan mata memejam dan tangan menggenggam sesuatu, entah apa. Anissa berteriak histeris, mendapati anaknya yang sudah tak bernyawa lagi. Nurhayati mencoba menenangkannya dan menjauhkannya dari jenazah Rian, yang herannya tidak menimbulkan busuk seperti jenazah seharusnya. Ya Allah, Rian, Ibu berharap banyak sama kamu, Nak.
Kamu seharusnya sembuh dan mengikuti lomba, juga menikahi tunangan kamu, Raya. Namun begini yang harus ibu hadapi. Ibu sudah mencarimu ke sana kemari. Kamu malah berbaring di sini, kedinginan. Ya Tuhan, kenapa kau ambil anakku satu-satunya? Kenapa Tuhan? Anissa terus berteriak menangis histeris. Nurhayati turut menangis merasakan kepedihan yang dirasakan oleh sahabat, sekaligus akan menjadi besannya ini. Musnah sudah semua harapan mereka akan menikahkan Rian dan Raya setelah mereka menemukannya di kampung ini. Rian justru sudah wafat. Kamu yang sabar dan tenang ya Bu. Ingat, semua ini hanya cobaan supaya kita lebih tawakal lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu sudah skenario-nya. Nurhayati lantas memeluk Anissa dengan erat. Hanya sebentar karena Anissa pingsan dan beberapa orang harus membaringkannya di bawah pepohonan sampai ia siuman. Sementara petugas kepolisian sibuk melakukan evakuasi kepada jenazah Rian untuk dibawa ke luar hutan. Petugas membuka genggaman tangan Rian. Terlihat sebuah sobekan sarung bermotif batik. Jamal ikut memperhatikan dan ia tiba-tiba membuka mulut. Sarung motif batik begini hanya Mak Baya yang punya. Aku bahkan sering melihatnya. Coba lihatkan ke warga lain. Pasti jawabannya akan sama denganku, jawab Jamal dengan pasti. Kalau begitu, kita akan tanyakan langsung pada Mak Baya, pemilik sarung ini. Jangan lupa ibu almarhum Rian dibopong saja keluar hutan ini. Segera kita akan melakukan penyelidikan untuk menemukan Raya. Perintah salah satu petugas kepolisian bernama Bambang. Pak, maaf. Jadi begini. Sejak semalam Mak Baya, dukun kampung kami itu bertarung melawan kiai dari Pulau Jawa. Sekarang ini Mak Baya sedang sekarat dan mungkin akan sulit bertanya padanya mengenai sobekan sarung itu. Tapi kalau Bapak tetap mau tanya ya boleh saja. Sebentar, aku antar ke tempatnya, ajak Jamal. Bambang dan petugas lainnya mengikuti. Sesampainya di luar hutan, Bambang menghubungi mobil ambulan untuk pengangkutan jenazah. Sementara jenazah Rian yang sudah dibawa oleh beberapa petugas dan warga terpaksa dititip sementara di teras Mak Baya. Rombongan lainnya menunggu di sana. Kemudian Bambang dan Jamal masuk ke dalam tempat di mana Hamzah bersama Hidayat yang sedang duduk berzikir menghadapi Mak Baya yang masih bergelantungan di tiang-tiang rumah. Bambang terkesima melihat keadaan Mak Baya. Apalagi lantai sudah penuh dengan lumuran darah, membuat keadaan di ruang tengah tak karuan. Hamzah juga Hidayat begitu khusyuk melakukan zikir. Bagaimana Pak? Orangnya tidak mungkin kita tanyain kayak gitu. Makanya aku bilang tadi, susah. Atau gimana kalau kita ke rumah suami keduanya saja, si Rizal. Dia pasti tahu soal sobekan sarung ini, sebut Jamal. Bambang setuju. Mereka lantas ke rumah Rizal. Setelah sampai di sana, Rizal nampak merenung di depan rumahnya. Sesekali ibunya berbicara dengannya. Permisi, kami dari kepolisian ingin menanyakan sesuatu kepada saudara Rizal. Bambang meminta permisi dan ibu Rizal, Suri, memberi salahkan meski ia kelihatan bingung karena didatangi petugas yang didampingi oleh kepala kampung mereka. Baru saja kami menemukan mayat Rian, laki-laki yang digadang akan menjadi calon suami Mak Baya. Saat mayatnya ditemukan, kami menemukan sobekan sarung ini di tangannya. Dalam keadaan Mak Baya yang seperti tadi, rasanya kami tidak bisa bertanya padanya. Makanya kami kesini, karena saudara adalah suami yang sehari-hari membantu kerja Mak Baya selama pernikahan kalian. Apa saudara tahu mengenai sarung ini? Bambang mulai menginterogasi Rizal. Rizal menghela nafasnya. Sobekan sarung itu berasal dari sarung untuk mengangkat Maya, calon istri laki-laki kota itu. Mbak Raya namanya. Ia dibunuh oleh makhluk gaib peliharaan Mak Baya sekitar 3 minggu yang lalu. Aku dan almarhum Suwito waktu itu takut sama Mak Baya karena Mak Baya selalu saja mengancam kami
Jika kami tak mengikuti perintahnya, maka aku dan keluargaku, terutama ibuku, akan ia bunuh menggunakan peliharanya itu. Kami pun tak mau mengangkat mayatnya dan menguburkannya di halaman belakang. Dan di situ aku sudah tandai dengan sobekan sarung Mak Baya supaya mayatnya ditemukan. Itu saja harapanku, karena bukan sekali ini Mak Baya melakukannya. Dulu juga seperti itu. Rizal begitu lancar berbicara, membuat Bambang kaget apalagi Jamal. Ya Tuhan, ternyata begitu biadab Mak Baya. Tak kusangka. Kupikir ia hanya bersuami dua saja, tapi juga membunuh dengan cara memanfaatkan jin peliharaannya. Pantas saja seperti ada magis di sekitar rumahnya yang membuat warga ketakutan. Jadi bagaimana ini selanjutnya Pak Bambang? Bambang diam nampak berpikir. Sekarang juga kamu ikut kami, Saudara Rizal, untuk menunjukkan di mana kuburan raya, pinta Bambang. Rizal pun pasrah. Rombongan petugas kepolisian bersama Jamal juga Rizal kembali ke rumah Mak Baya. Seperti yang dikatakan oleh Rizal, bahwa mayat raya ditanam di halaman belakang rumah dukun kampung tersebut. Begitu mereka tiba di sana, disambut oleh warga lainnya. Tolong, beberapa orang ikut ke halaman belakang untuk memeriksa apa benar Raya dikuburkan di sana, seru Bambang, membuat Nurhayati syok mendengarnya. Ia langsung mengambur berlari ke arah Jamal. Apa kamu bilang tadi? Kamu bilang anakku dikuburkan di sana, di halaman belakang. Apa itu artinya Rayaku sudah mati? Bambang memperhatikan Nurhayati. Setelahnya ia mencoba menenangkan ibunya Raya tersebut. Maaf ya Bu, Ibu bersabar ya. Tenangkan diri Ibu. Kami masih belum bisa memastikan apakah yang dikatakan oleh Saudara Rizal itu benar atau tidak. Mohon tenangkan hati Ibu. Nurhayati tampak tak terima. Seenaknya saja Bapak bilang sabar. Kalau Bapak yang punya anak begitu, memangnya bisa sesabar kami? Coba saja lihat ibunya Rian sudah pingsan loh, bolak-balik. Sekarang giliran anakku yang dibilang dikuburkan di halaman belakang. Terus Bapak suruh aku tenang. Memangnya aku bisa setenang apa? Air mata Nurhayati mulai berlomba-lomba turun memberi jejak pada pipinya yang putih. Sudahlah Bu, kami juga mengerti keadaan Ibu. Pak Bambang tidak bermaksud begitu. Beliau hanya mencoba menjalankan tugasnya. Kita sendiri belum tahu apa yang dikatakan oleh Rizal benar atau tidak. Rizal hanya mengatakan bahwa sudah menguburkan seseorang di sana. Jadi tolong, Ibu mengerti ya. Tolong juga jangan buat keributan supaya tidak mengganggu kerja petugas. Sahut Jamal membuat Nurhayati terdiam. Begitu melihat Nurhayati tenang, mereka pun segera pergi ke halaman belakang dan mencari pohon rambutan yang telah diberi tanda sarung batik yang persis sama di genggaman tangan jenazah Rian. Kurang lebih 4 orang melakukan pembongkaran tanah. Benar saja, setelah 2 jam, teka-teki mengenai Raya benar terjadi. Tubuh Raya sudah tak utuh lagi, dan sebagian sudah habis dimakan rayap tanah. Nurhayati yang melihat jasad anaknya, seketika tubuhnya ambruk pingsan. Raya maupun Rian sudah ditemukan dan keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Untuk tanggal pasti kematian mereka akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah mereka berdua. Untuk pastinya kejadian yang menimpa Raya maupun Rian, Saudara Rizal sebaiknya ikut kami ke kantor polisi. Tunggu dulu Pak Bambang, kami minta izin supaya Rizal sebelum dibawa, supaya mau memaafkan Mak Baya yang selama ini sudah berdosa besar menggunakan darah kotorannya untuk memberi makan dan minuman bagi kedua suaminya, juga laki-laki yang menjadi targetnya. Kami hanya ingin agar Mak Baya bisa segera pergi dengan tenang. Keadaannya sudah sangat sekarat sekali. Tolong Rizal, supaya mau mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Pinta Hamzah secara langsung kepada suami kedua Mak Baya tersebut. Rizal menarik nafas panjang. Kemudian ia mengangguk dan mengikuti Hamzah ke ruang tamu, di mana Mak Baya masih di sana bergelantungan dan merayap sesuka hatinya. Dari mulutnya terus mengeluarkan darah segar. Mak, mulai saat ini aku Rizal, suamimu yang kedua. Memaafkan apapun kesalahanmu.
semuanya aku ikhlaskan. Dan pergilah kamu dengan tenang. Selesai berucap, Mak Baya tanpa aba-aba melihat dengan mata sendu ke arah Rizal. Ia turun perlahan ke lantai dan dalam posisi berdiri. Ia membungkukkan badan seolah memberi hormat. Setelahnya ia ambruk dan Hamzah menyambutnya. Dalam pangkuan Hamzah, perempuan bersuami dua tersebut mulai menatap Hamzah dengan pandangan sedih. Maafkan aku, Mas Hamzah. Maafkan aku, Rizal. Aku juga meminta maaf kepada semua orang yang sudah pernah aku sakiti. Aku tenang sekarang. Perlahan Mak Baya menutup matanya dan hanya dengan sekali hentakan saja ia sudah tidak bergerak lagi, benar-benar pergi meninggalkan dunia ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi semua warga yang pernah disakiti oleh beliau, tolong memberikan maafnya supaya jalan beliau lebih ringan perjalanannya menuju akhirat, ucap Hamzah. Hari itu tidak hanya Mak Baya, dukun kampung yang pergi meninggalkan dunia ini, namun Rian berhasil ditemukan, termasuk juga calon istrinya Raya. Begitu ambulan datang, kedua jasad segera dievakuasi ke rumah sakit. Anissa dan Nurhayati mendampingi anak mereka ke rumah sakit. Sementara Mak Baya diurus pemakamannya oleh warga setempat dan dikubur persis di halaman belakang rumahnya saja. Sedangkan Rizal dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan mengenai kronologi kejadian. Kasian sekali nasib kedua orang tua Raya maupun Rian. Polisi juga sulit meminta pertanggungjawaban sama Mak Baya. Orangnya akhirnya meninggal sebelum kasusnya dipolisikan. Benar-benar tragis apa yang terjadi pada Mak Baya. Dukun kampung yang selama ini mengamalkan ilmu hitam untuk kepentingan dirinya juga membantu warga kita. Entah bagaimana ya Mak Baya akan diadili oleh Tuhan. Kita pun tidak bisa menjawabnya, sebut salah satu warga. Hanya sebentar saja, berita tentang ditemukannya dua jasad sekaligus membuat kampung menjadi geger. Sementara Mak Baya yang dianggap sebagai pembunuhnya tidak bisa diadili lantaran sudah meninggal dunia. Tak terkecuali Lucy yang bersiap esok hari akan melangsungkan pernikahannya dengan Dahlan. Ia memilih hanya mendengarnya saja dari rumah, sebab ia juga sudah dilarang bepergian keluar rumah karena pamali. Calon pengantin memang sudah tidak bisa lagi keluar dari rumah. Kasian sekali nasib gadis kota itu termasuk calon suaminya ya. Dengar-dengar mereka sudah dalam keadaan meninggal. Yang satu ketemu di hutan persis belakang rumah Mak Baya, dan satunya lagi, Raya, dikubur sudah beberapa minggu yang lalu di halaman belakang. Karena katanya mati dibunuh sama jin peliharaannya Mak Baya. Mak Baya memang tega sekali, selalu saja menghalalkan semua cara agar bisa mendapatkan apa yang ia mau. Mau tak mau Rizal yang dipanggil ke kantor polisi. Katanya sih untuk dimintai keterangan. Khawatir saja jika Rizal malah yang ditangkap polisi karena dianggap sekongkol menyembunyikan kematian Raya. Ibu Lela menjelaskan dengan antusias. Iya, memang tragis mendengarnya. Aku ikut prihatin dengan apa yang terjadi pada Rizal. Biar bagaimanapun kasihan juga ibunya. Kalau memang Rizal di penjara, mau tak mau ibunya akan hidup sendiri lagi. Kasihan sekali masalah yang menimpa Rizal. Tidak ada habis-habisnya selama ia menjadi suami Mak Baya. Bersyukur saja Mak Baya sudah tidak mengganggunya lagi, ucap Lucy. Kamu tak mau ambil tahu soal Rizal lagi kah? Lela bertanya penasaran. Ingin tahu apa yang ada di hati sahabatnya itu. Apa yang sudah terjadi pada aku dan Rizal adalah masa lalu. Sekarang saatnya aku menggapai masa depanku bersama Mas Dahlan. Ia calon suamiku sekarang, dan besok ia akan menjadi suamiku. Aku percaya kesabaranku selama bertahun-tahun karena disakiti oleh Rizal akan dapat disembuhkan oleh Mas Dahlan. Ia mengulum senyum terindahnya, membayangkan esok ia akan bersama-sama Dahlan
mengarungi bahtera rumah tangga dengan harapan akan menjadi pasangan sehidup semati. Apapun yang sudah terjadi pada Mak Baya adalah contoh pelajaran bagi siapa saja yang bermain-main dengan ilmu hitam. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan parahnya, justru nyawa yang melayang sebagai konsekuensi terberatnya. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.